Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik teman-teman level 9, pada pekan kali ini di mata pelajaran PKN kita akan membahas mengenai bela negara. Nah, kalau teman-teman masih ingat, di beberapa pekan yang lalu kita juga sudah membahas mengenai bela negara. Pada kali itu, Ustazah menjelaskan mengenai pengertian atau makna dari bela negara, kemudian juga bentuk atau contoh implementasi dari bela negara, dan juga manfaat yang dirasakan ketika kita membela negara. Nah, pada pekan kali ini, materi bela negara yang akan kita bahas lebih mendalam lagi terkait hukum dan juga bagaimana cara kita untuk mempertahankan bela negara itu. Nah, seperti yang kita tahu ya teman-teman, bahwa bela negara itu sangat wajib dilakukan oleh setiap masyarakatnya. Salah satunya karena negara sudah memberikan rasa aman atau kenyamanan, keamanan bagi diri kita. Bayangkan ya teman-teman, jika kita berada di suatu negara, kemudian kita tidak punya identitas, kita tidak mengetahui identitas kita dari negara mana. Nah, kita bisa dijatuhkan hukuman karena dianggap sebagai penyusup di negara tersebut. Nah, itu tadi bela negara itu penting dilakukan oleh setiap warganya. Maka karena bela negara ini penting, dibuatlah landasan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bela negara itu sendiri. Terdapat dalam pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya membela negara. Serta ada pasal lainnya di pasal 30 ayat 1, 2, 3, dan 4 dan 5. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya bisa lihat di buku paket PKN halaman 138. Kemudian kita masuk kepada poin selanjutnya, yaitu perjuangan untuk mempertahankan negara Republik Indonesia. Nah ternyata teman-teman, setelah Indonesia merdeka, tidak berarti Indonesia bisa bebas dari segalanya. Negara Republik Indonesia yang terbebas dari penjajahan, kita semua tahu ya teman-teman, bahwa ditandai dengan proklamasi atau kemerdekaan Republik Indonesia. Karena kemerdekaan itu sendiri kan memiliki arti bebas. Nah, ternyata setelah merdeka, Indonesia tidak sebebas yang kita kira. Yaitu tugas selanjutnya dari warga negara Indonesia adalah bagaimana cara mereka untuk mempertahankan negara Republik Indonesianya. Jadi tadi sudah dimerdekakan, sudah proklamasi, kemudian tugas selanjutnya rakyat Indonesia adalah mempertahankan supaya kemerdekaan yang sudah diambil, yang sudah diproklamasikan tidak sekutu semena-mena bisa melakukan sesuatu yang merugikan Indonesia. Selanjutnya adalah perjuangan pemerintahan negara Republik Indonesia melalui jalur diplomasi. Perjuangan melalui jalur diplomasi merupakan perjuangan yang dilakukan melalui berbagai perundingan, terutama dengan Belanda. Berarti adanya musyawarah ya teman-teman. Di sini di jalur diplomasi ini terdapat musyawarah dengan Belanda karena perundingan. Tujuannya adalah supaya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dengan sebuah negara yang merdeka dan memiliki kedudukan yang sama dengan negara lainnya yang telah merdeka terlebih dahulu. Nah, di jalur diplomasi ini terdapat beberapa peristiwa perjuangan. Yang pertama adalah Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati ini pada tanggal 10 sampai 15 November 1945. Hasil perundingannya salah satunya adalah Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia, yaitu daerah Jawa, Sumatera, dan Madura. Jadi de facto ini adalah pengakuan kemerdekaan namun tidak secara hukum, namun secara bisa di jalur perdagangan, ekonomi, dan sebagainya. Kemudian ada juga peristiwa perjanjian, yaitu Perjanjian Renville yang
dilakukan pada tanggal 17 Januari tahun 1948 dengan salah satu hasilnya adalah Republik Indonesia sejajar kedudukannya dengan Uni Indonesia Belanda. Kemudian peristiwa perjuangan lainnya adalah perundingan Roya-Meroyen pada tanggal 4 April tahun 1945 dengan hasil yaitu pemerintah Belanda menyetujui bahwa pemerintah Republik Indonesia harus bebas dan leluasa melakukan kewajiban dalam satu daerah yang meliputi Keresidenan Yogyakarta. Kemudian yang terakhir ada peristiwa konferensi meja bundar pada tanggal 2 November tahun 1949 yang hasil utamanya adalah pengakuan dan penyerahan kedaulatan dari pemerintahan Belanda kepada Indonesia. Nah, ternyata luar biasa ya teman-teman perjuangan dan pengorbanan para pendahulu kita dalam memperebutkan negara Republik Indonesia dari tangan penjajah. Dan itu dilakukan secara terus-menerus sampai akhirnya kemerdekaan dapat direbut kembali. Ya itu tadi ya teman-teman, setelah mereka merdeka di awal, ternyata rakyat Indonesia masih harus tetap berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesianya. Semua merupakan bukti nyata kecintaan rakyat kepada bangsa dan negara di masa perjuangan. Dan sekarang kecintaan kita dibuktikan dengan melakukan atau melaksanakan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Berarti hak dan kewajiban harus seimbang. Baik teman-teman, untuk materi kali ini Ustazah rasa sudah cukup. Jika teman-teman ada pertanyaan bisa dicantumkan di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.